Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi di video ini, 1. Pembelajar mampu membuat mind map. 2. Pembelajar mampu mengemukakan manfaat belajar menggunakan mind map. Sebelum itu, mari kita cermati mind map berikut ini. Mind map ini adalah hasil ekstraksi dari teks ini. Mind map ini adalah contoh dari karya mahasiswa yang belajar di kelas saya. Sebenarnya membuat mind map itu mudah atau sulit? Jawabannya mudah. Coba kita cermati satu cabang dari mind map ini. Tipe produk shrinkflation yang disebut di dalam artikel apa saja? Ada cemilan gurih, keripik, minyak, makanan kucing, kola kalengan, yogurt, skincare, pasta, dan produk berbahan dasar gandum. Semua ini diekstrak dari paragraf ini. Cemilan gurih mengalami kenaikan harga terbesar di toko bahan makanan dalam 4 minggu hingga 5 September, naik 7,6%. Sedangkan keripik naik 5,4%. Kenaikan harga minyak juga mungkin akan mempengaruhi harga produk laundry, sementara bidang-bidang lain yang mungkin mengalami kenaikan harga mencakup makanan kucing, kola kalengan, yogurt, dan skincare, serta pasta dan produk lain yang berbahan dasar gandum yang harganya melonjak dalam beberapa minggu belakangan. Dari paragraf ini diambil kata kuncinya saja, yakni cemilan gurih, keripik, minyak, makanan kucing, kola kalengan, yogurt, skincare, pasta, dan produk lain berbahan dasar gandum. Jadilah subcabang tipe produk seperti ini. Untuk lebih rinci tentang cara mengekstrak, berikut ini saya sajikan sebuah teks yang berjudul Exports and Their Effects on the Economy. Perhatikan paragraf pertama. Jika teman-teman cermati, paragraf pertama ini membahas pengertian ekspor. Ekspor adalah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dan yang dibeli oleh penduduk dari negara lain. Jika barang atau jasa tersebut diproduksi secara domestik dan dijual ke seseorang di negara asing, itu disebut ekspor. Kalimat sebelumnya membahas tentang pengiriman. Barang atau jasa bisa dikirim lewat kapal, dikirim dengan email, dibawa di bagasi pribadi di pesawat. Kita ekstrak seperti ini. Cabang pertama adalah tentang definition. Definisi tadi kita sudah baca bersama-sama ya. Jadi produk itu bisa berupa barang atau jasa, maka kita ketik saja di sini produk yang dihasilkan secara domestik, yang dijual di luar negeri, pengirimannya bisa dikirim menggunakan kapal, dikirim dengan email, dan dibawa di pesawat. Jadilah satu cabang definisi atau definition. Sekarang kita ke paragraf berikutnya. Paragraf berikutnya ini secara khusus membahas tentang neraca perdagangan atau trade balance. Di sini disebut ada trade surplus dan trade deficit. Trade surplus adalah ketika ekspor lebih besar daripada impor, sedangkan trade deficit adalah saat impor lebih besar dari ekspor. Paragraf bawahnya menyajikan contoh yang menguatkan argumen sebelumnya. Contoh terdapat di USA. Defisit perdagangan terjadi ketika USA mengimpor 1,68 triliun dolar dan mengekspor 1,12 triliun dolar. Nah, di kertas kerja mind map kita buat cabang kedua dengan judul trade balance. Karena topik paragraf 2 tadi adalah trade balance. Lalu trade surplus dan trade deficit dibuat dengan format sederhana seperti ini. Ekspor lebih besar dari impor sama dengan trade surplus. Ekspor lebih kecil dari impor sama dengan trade deficit. Kemudian kita cantumkan juga contoh yang dari USA tadi bahwa USA melakukan impor sebesar 1,68 triliun dolar dan melakukan ekspor sebesar 1,28 triliun dolar. Dan ini sudah jadi cabang kedua. Subjudul yang pertama yang bisa menjadi cabang yang ketiga adalah What Countries Export. Mungkin perlu diperjelas lagi, ini adalah judul. Ini subjudul 1, subjudul 2, dan subjudul 3. Kita kembali lagi ke subjudul 1.
Inti pembahasan dari subjudul ini adalah competitive advantage atau keunggulan kompetitif, yakni ketika suatu negara lebih baik dari negara lain atau perusahaan lain dalam hal menyediakan suatu produk. Ada 5 negara yang disebut di sini, yakni Kenya, Jamaika, Kolombia, India, dan China, yang masing-masing memiliki competitive advantage. Kenya, Jamaika, dan Kolombia, negara dengan competitive advantage kopi. India dengan pekerjanya yang mampu berbicara bahasa Inggris, sedangkan China dengan manufakturnya. Untuk subjudul yang kedua, How it affects the economy, teman-teman bisa pause sebentar untuk membaca teksnya. Intinya dari subjudul ini adalah sebagai berikut. Bagaimana ekspor bisa mempengaruhi perekonomian? Ada 2 aspek, yakni masyarakat dan cadangan devisa. Untuk masyarakat sendiri, ekspor dapat menambah lapangan pekerjaan, mendatangkan upah yang lebih tinggi, menaikkan standar hidup. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih bahagia dan kemungkinan besar akan mendukung para pemimpin nasionalnya. Dan seterusnya hingga subjudul 3, cara meningkatkan ekspor. 3 cara itu adalah menggunakan proteksionisme perdagangan untuk memberikan keuntungan bagi industri. Cara kedua adalah menegosiasikan perjanjian perdagangan. Cara ketiga adalah negara menurunkan nilai mata uangnya. Demikian hasil ekstraksi dari teks yang berjudul Exports and Their Effects on the Economy. Kemudian mengapa pembelajar perlu menguasai keterampilan membuat mind map? Saya kutip dari mindomo.com, alasan mengapa perlu memanfaatkan mind map dalam pembelajaran. Ada 6 alasan yang diungkapkan di sini. Khusus untuk aktivitas ekstraksi artikel seperti yang saya contohkan tadi, manfaat yang sangat dirasakan adalah meningkatkan retensi memori, mensintesiskan informasi, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Contoh, ketika kita disajikan informasi dalam bentuk paragraf seperti ini, tentu membutuhkan waktu sekian detik untuk mengidentifikasi ada berapa brand yang mengalami shrinkflation dalam artikel ini. Sama halnya dalam paragraf ini, kita butuh waktu sekian detik untuk speed reading mencari ada berapa solusi yang bisa dilakukan retailer terkait permasalahan shrinkflation. Sekarang coba bandingkan dengan informasi yang tersaji seperti ini. Otak akan melakukan identifikasi spasial brand produk yang mengalami shrinkflation terletak di kiri atas. Jumlahnya ada 5. Kemudian solusi untuk retailer dalam menghadapi permasalahan shrinkflation ada di bagian kiri bawah. Berapa jumlah solusinya? Ada 3. Nah, ini menunjukkan efisiensi dalam membaca dan mengingat informasi karena penglihatan kita terdesain untuk terbiasa bergerak dari atas ke bawah. Mengingat faedah dari mind map tersebut, saya memanfaatkan mind map tidak hanya untuk perguruan tinggi, tetapi juga untuk anak sekolah. Di video yang berbeda, saya akan jelaskan cara membuat mind map dari materi anak SD kelas 4. Terima kasih, semoga bermanfaat.